penerawangan Mbak ke depan karir mereka akan seperti apa sih? Oke, jadi kalau saya lihat dengan penglihatan secara metafisika, memang untuk Fuji sendiri dan juga Mayang ya, mungkin dia akan mulai berkarir di bidang yang baru saat ini. Hanya saja nantinya akan menemui sebuah hambatan-hambatan, cuma menurut saya hambatan-hambatan ini adalah memang sebuah proses yang nantinya kemungkinan itu akan membuat mereka lebih baik dari posisi saat ini gitu. Oke. Siapa yang lebih baik? Dua-duanya atau salah satunya ini Mbak? Lebih dominan sih mungkin ke Mayang ya, lebih dominan ke Mayang. Yang saya lihat Mayang ini nantinya akan banyak spekulasi-spekulasi yang muncul ketika dia nanti muncul dengan sebuah karya barunya, dan juga nanti mungkin ada beberapa gunjingan-gunjingan yang kurang bagus, cuma menurut saya itu adalah memang sebuah awalan yang baik untuk memulai karir barunya di bidang entertain seperti itu. Nah, sama-sama membawa nama besar kakaknya sebelumnya nih Mbak yang sudah meninggal. Ini menjadi faktor utama mereka nggak sih untuk bisa sukses di dunia entertain? Oke, selepas daripada dia itu siapa, ataupun memang dia keturunan keluarga dari seorang entertain yang sudah memiliki nama besar di jagat hiburan, menurut saya itu sudah tidak bisa dielakkan lagi ya, karena biar bagaimanapun jasa daripada nama besar yang dia bawa saat ini pastinya tetap akan mempengaruhi kepopuleran daripada Mayang sendiri ataupun Fuji sendiri dalam hal ini. Cuma menurut saya ini kan adalah satu proses perjalanan hidup ya. Seseorang untuk mendapatkan sebuah nama baik di mata publik seperti itu. Jadi kalaupun memang hal tersebut dikait-kaitkan dengan keluarga dan juga sebagainya, ya, sebenarnya itu tidak menjadi sebuah permasalahan besar sih kalau menurut saya begitu. Oke. Mbak, ini penasaran saya, mungkin ada nggak sih dalam ranah metafisika di mana seorang mungkin yang sudah meninggal kebetulan dia public figure dan masih mempunyai dalam tanda kutip rezeki di dunia entertain, lalu dia meninggal, dan bisa turun nggak sih ke keluarga atau kerabat terdekatnya? Oke. Jadi ketika seseorang itu meninggal ya, mungkin secara agama manapun ya itu sudah putus gitu secara rizki dunia dan juga sebagainya. Namun dia kan tetap meninggalkan sebuah nama besar, yang sehingga nama besar itu adalah sebagai satu kehidupan yang lain daripada orang yang telah tiada begitu. Makanya ketika seseorang itu hidup, selalu mencoba untuk berbuat hal yang baik, sebuah karya yang terbaik, sehingga nantinya ketika dia sudah tidak ada, ini akan berdampak baik juga untuk keturunan-keturunannya begitu. Oke. Nah, kalau soal asmara sendiri sempat melihat nggak tadi Fuji gimana dan Mayang gimana, karena sebelumnya Fuji yang sudah naik daun lalu sempat menjalin hubungan dengan Torik akhirnya kandas. Oke, jadi kalau untuk Fuji sendiri ya, karena mungkin menurut saya sudah terlalu lama, arahnya juga kurang pasti, akhirnya memang kejenuhan itu muncul ya, terutama dari pihak Torik sih kalau saya melihat seperti itu. Jadi keluarga dan juga Toriknya sendiri merasa jenuh dengan hubungan tersebut, akhirnya mereka ya memutuskan untuk, ataupun salah satu mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Cuma menurut saya kedepannya kemungkinan besar mereka akan tetap menjalin suatu hubungan kembali yang kemungkinan akan jauh lebih baik daripada hubungan yang saat ini sudah diekspos atau sebelum-sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwasanya mereka menjalin suatu hubungan asmara, cuma yang ke depan nanti kemungkinan akan jauh lebih baik daripada saat ini begitu. Bisa dikatakan menikah? Iya, kemungkinan besarnya bisa sampai ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu pernikahan begitu. Kalau Mayang sendiri, Mbak, seperti apa mungkin asmaranya ke depan? Untuk Mayang sendiri saat ini dia lebih fokus ke karya yang akan dia buat ya. Jadi menurut saya ya untuk saat ini, kalaupun memang Mayang ini nantinya akan berusaha untuk fokus ke bidang yang lain terkait tentang pasangan dan juga sebagainya, seharusnya dia harus bisa mengambil sebuah sikap. Jangan sampai kalau nantinya dia akhirnya membuat satu statement dia berhubungan dengan siapa dan bagaimana, menurut saya ini akan menambah suatu polemik baru ya dari sisi infotainment dan juga sebagainya. Menurut saya
agak kurang baik dan kurang tepat ketika dia mengambil satu keputusan untuk membuat sebuah karya, kemudian dia menggunakan satu settingan ataupun gimmick dan juga sebagainya. Ya menurut saya lebih baik fokus terhadap karya-karyanya ketimbang nantinya ketika dia muncul dengan satu hubungan dengan siapa dan juga bagaimana, menurut saya itu malah akan meredupkan nama dia di dunia entertain begitu. Oke. Nah, Mbah, kemarin kan hubungan Fuji dan Torik itu sempat katakanlah moncer lah ya, naik karena kedua pasangan ini. Nah, setelah mungkin Fuji tidak dengan Torik, apakah karirnya akan bisa tetap? Oke, kalau untuk Mbak Fuji sendiri ya yang saya lihat, kemungkinan di tahun ini karirnya dia stabil ya. Artinya stabil di sini dibilang jatuh juga tidak, dibilang di atas juga tidak. Artinya normal-normal saja begitu. Cuma memang sangat mempengaruhi sekali ketika dia sudah bersama dengan seorang Fuji di sini, karena kan brandingnya itu sudah muncul pasangan mereka. Nah, ketika nantinya salah satu dari mereka mengambil sebuah keputusan untuk mengambil jalan masing-masing dalam sebuah karya, pastinya mau tidak mau, suka tidak suka akan ada hal yang berkurang begitu. Tanpa disadari maupun disadari, hal tersebut mau tidak mau pastinya akan diterima dan dirasakan oleh kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini makanya saya sampaikan tadi, kemungkinan besar di kemudian hari mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan dipertemukan kembali dan kemungkinan dia akan menjalin sebuah hubungan yang lebih serius daripada saat ini begitu. Audio Jungle.